Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Muharmansyah dan kelompok adalah Zahra Akila akan mempresentasikan naskah akademik terkait revisi BHP IPFR untuk aplikasi Fixed Wireless Access untuk teknologi 5G. Tugas ini, naskah akademik ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Digital S2 TELU. Pendahuluan implementasi TIK seperti kita ketahui ya, sekarang sudah semakin pesat dan perlu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk bersinergi dan berpartisipasi secara aktif dan dinamis untuk mengatasi arus informasi yang cepat ini. Sehingga dilakukan juga pemanfaatan TIK yang mendukung pembangunan di daerahnya. Salah satu pemanfaatan TIK yaitu spektrum frekuensi radio. Identifikasi masalah seperti kita ketahui, spektrum frekuensi radio itu adalah sumber daya yang sangat terbatas. Kemudian maka perlu diatur oleh tabel alokasi spektrum frekuensi radio di mana yang itu dikenakan biaya hak penggunaannya atau disebut juga BHP. Kemudian ada juga BHP IPFR yaitu untuk pemenuhan ini penggunaan spektrum radio. Tapi untuk IPFR ini masih menjadi masalah jika diterapkan pada layanan Fixed Wireless Access atau FWA untuk jangkauannya yang terbatas. Sebagai salah satunya itu pemakaian frekuensinya masih belum optimal, kemudian biaya manajemen spektrumnya meningkat, dan penyelenggaraan pembangunan atau ekspansinya masih terhambat karena BHP-nya ini masih dianggap sama dengan seluler. Kemudian kajian teoritis dari kami, seperti kita ketahui ya, spektrum frekuensi ini mempunyai komersial yang sangat tinggi. Kemudian maka diterapkan juga penerapan BHP frekuensi ISR dengan formula seperti di bawah ini ada HDLP, IB dikali B, ditambah HDDP kali IP dan P dibagi 2. Kemudian ada juga formula untuk BHP IPFR dengan parameternya ada N, K, I, C, dan B. Untuk parameternya ada di sini bisa dilihat. Ada lebar pita, kemudian indeks pita, kemudian ada faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan negara, kemudian faktor penyesuaian pada tiap frekuensi radio, kemudian ada C untuk populasi dan B untuk lebar pita frekuensi yang dialokasikan. Kemudian kajian terhadap adab atau prinsip BHP-nya, spektrum fee yaitu tarif spektrum frekuensi radio itu jika terlalu mahal, pengguna akan terbebani dalam ini operator ya. Kemudian tarif rendah, sumber daya spektrumnya juga karena terbatas, kalau misalnya tarifnya terlalu rendah akan dihamburkan untuk teknologi yang tidak tepat guna. Kemudian ada BHP frekuensi radio, ini kompensasi atas penerimaan frekuensi sesuai izin yang diterima. Kemudian BHP spektrum frekuensi radio. Ini juga yang tadi pengawasan oleh pemerintah agar pemanfaatan spektrum frekuensi radionya tepat guna. Kemudian ada kajian praktik penyelenggaraan. Sebenarnya BHP spektrum frekuensi radio ini dapat berubah sesuai minat pasar. Jika minat pasar tinggi, BHP turun dan sebaliknya. Dari hasil saat Distinguished Scholar Program di TELU Jumat 7 Juni dengan pembicara Pak Ismail, yaitu Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Kominfo dengan topik Indonesia Government Policy to Anticipate the Dynamic the Telecommunication Industry. Beliau mengatakan sekarang BHP frekuensi ini ada grafiknya, BHP frekuensi selalu meningkat, tapi profit atau yang diterima oleh operator itu cenderung stagnan atau tetap. Bahkan pernah turun juga di tahun 2018. Sehingga perlu dilakukan kajian-kajian bagaimana agar profit margin yang diterima oleh operator tetap bisa stabil naik, tapi BHP yang diterima oleh pemerintah juga tercukupi. Kemudian kita lihat di undang-undangnya sekarang. Sekarang sudah diatur oleh dari pembuatan PP nomor 28 tahun 2005, kemudian menjadi PP nomor 27 tahun 2009, dan Permen Kominfo nomor 9 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, yaitu sumber daya dan perangkat pos dan informatika,
kemudian alokasi spektrum frekuensi yang dilelang untuk operator, kemudian BHP ISR di sini digunakan ada juga 800, 900, 1800, kemudian di FR 850. Kemudian pemerintah berkomitmen merumuskan kebijakan pendukung yang efisien untuk sektor telekomunikasi di Indonesia, kemudian dapat mengurangi pendapatan negara dengan spektrum yang lebih rendah dan implementasi formulasi. Ini filosofinya, ada filosofi secara sosiologis dan yuridis. Landasan filosofisnya sosiologis dan yuridis mencerminkan prinsip pengolahan sumber daya frekuensi radio, kemudian pengakuan spektrum frekuensi SDA adalah yang terbatas dan vital bagi kemajuan telekomunikasi, dan tadi pemerintah berkomitmen untuk menjelaskan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan telekomunikasi berkelanjutan. Kemudian sosiologisnya, kita ketahui sekarang perubahan perilaku masyarakat yang sudah menginginkan informasi yang sangat cepat dan mendapatkan informasi yang sangat cepat. Kemudian penataan ulang spektrum juga sangat krusial untuk mengakomodir kebutuhan konektivitas masyarakat. Kemudian secara sosiologis juga ada mencakup upaya penunjukan kesenjangan akses digital dan memfasilitasi inklusivitas dan pengoptimalan manfaat kemajuan teknologi. Kemudian secara yuridis adalah tadi juga sudah ada regulasinya terkait spektrum radio yang mencakup izin ISR dan izin IPFR dan izin kelas atau zona. Ini jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup antara regulasi. Di sini rekomendasi yang kami usulkan untuk pengembangan jaringan 5G di Indonesia, terutama untuk fixed wireless access untuk yang cakupannya terbatas. Sasarannya itu tadi Permen Kominfo nomor 9 tahun 2023 tentang tarif atau penerimaan negara bukan pajak, dan jangkauannya di pasal 6 terkait BHP IPFR dengan rumus atau formula sebagai berikut: NKI, C, dan kali B, di mana C adalah konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Dan ruang lingkupnya adalah bagaimana menurunkan tarif BHP IPFR untuk 5G yang cukup relevan untuk, sebenarnya sekarang sudah cukup relevan untuk seluler, tapi masih perlu dikaji ulang untuk fixed wireless access. Kemudian agar valuasi nilai yang dihasilkan dari BHP IPFR yang nanti dibayarkan membuat operator tetap sustain untuk menggelar 5G FWA. Ini usulannya perubahan formula untuk BHP IPFR tadinya hanya N kali K kali C kali I dan kali B. Sekarang berubah menjadi N kali K kali 0,6 C dikali I dan kali B. Muncul 0,6 ini karena kita melihat jumlah rata-rata penduduk dengan usia produktif ya. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Rata-rata itu di Indonesia itu 60% sampai 70% jumlah total penduduk. Ini sesuai dari data BPS. Dan 15, kenapa mengambilnya kita usia produktif? Karena sesuai McKinsey ini dia dianggap sudah produktif. Jadi mungkin paling aktif menggunakan teknologi. Karena sudah termasuk usia produktif. Nah, ini contoh perhitungannya. Misal di suatu daerah ada operator yang menggelar 5G dengan BHP IPFR yang sebelah kiri ini yang tabel warna biru. Tahun pertama BHP IPFR mungkin makin meningkat ya, karena mungkin dia ditambah BTS-nya atau pemancarnya ditambah, otomatis IPFR-nya juga bertambah. Tapi revenue-nya sebelum dikurangi BHP IPFR mungkin masih stagnan di segini, di 200 sampai 500 juta sampai tahun ke-10. Ini revenue operator sebelum dikurangi BHP IPFR, mungkin sudah dikurangi biaya operasional lainnya. Nah, setelah dikurangi dengan BHP IPFR, kita lihat sampai tahun 10 masih minus. Dengan kondisi yang sama, jumlah BTS yang sama, kemudian jumlah revenue yang sama juga yang dihasilkan, jika BHP IPFR-nya kita kalikan 60%, sesuai tadi ya jumlah penduduknya, kita cari yang paling aktif, rata-rata 60%, maka BHP IPFR-nya menjadi seperti di tabel yang hijau ini. Jadi tahun pertama 209 juta sampai tahun ke-10 itu dia 481 juta. Kemudian setelah dikurangkan dengan revenue operator,
Maaf, setelah revenue operatornya dikurangkan dengan BHP IPFR yang 60% tadi, didapatkan di tahun kelima, si operator tadi mulai sustain atau menambah profit sampai tahun ke-10. Tapi kita masih open for discussion ya. Mungkin formula 60% ini bisa disesuaikan juga dengan zona penarifan di wilayah masing-masing. Kita kan ketahui ada zona 1 sampai zona 5. Tapi kita ambil rata-rata untuk usia produktif yaitu 60% di semua zona. Nah, ini salah satu contoh di India. Setelah PNBP BHP-nya diturunkan, kalau di India 36% ada dampaknya. Dapatkan meningkat. Salah satunya itu kecepatan akses internet meningkat karena menggelar 5G-nya di mana-mana lebih banyak ya, otomatis kecepatan internet juga bertambah. Nah, kalau hasil dari penelitian ini dari 12 Mbps rata-ratanya menjadi 23 Mbps, jadi 2 kali lipat penambahannya. Kita lihat dari 2014 ini terus meningkat. Kemudian kesimpulannya, revisi biaya hak atau BHP spektrum untuk ISR dan EPFR bertujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital untuk seluruh pelaku di dalamnya, baik itu operator maupun masyarakat. Implementasi EPFR ini diharapkan dapat menciptakan penggunaan spektrum frekuensi yang efektif dan manajemen spektrum yang mudah dan tetap berkontribusi positif pada PNBP. Penyesuaian BHP IPFR ini dapat mendorong efektivitas penggunaan spektrum dan percepatan pemerataan pembangunan, serta memberikan kepastian manajemen spektrum frekuensi. Kemudian saran dari kami, kalau tadi kan kami melakukan rekomendasi perubahannya hanya di satu indeks ya, yaitu indeks penduduk. Mungkin bisa dilakukan juga asesmen untuk indeks lain seperti frekuensi atau lebar bandwidth-nya. Kemudian mungkin juga bisa dilakukan regulasi khusus ya untuk alokasi frekuensi 5G di FEA, terutama untuk 5G untuk sektor private yang cakupannya hanya terbatas. Demikian presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah menjadi masukan untuk regulasi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.